Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berkomitmen untuk mewujudkan masyarakatnya yang semakin sejahtera. Hal ini diungkapkan dalam press release bahwa Pemkab Nganjuk bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah merealisasikan pembangunan kembali jalan rusak terdampak proyek tol Trans Jawa yang melintas di Kabupaten Nganjuk. Hadir langsung dalam press release kali ini, yakni Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat bersama wakilnya Marhen Jumadi, pejabat terkait dan perwakilan stakeholder lainnya. Kementerian PUPR sampai hari Minggu kemarin Mas Bupati tidak menugasi saya untuk komunikasi lagi, finalisasi dengan Dirjen Bina Marga Pak Tanto maupun Bu Sekjen Bu Prof Anita, dan beliau menjanjikan hari Senin kemarin sudah mulai action. Alhamdulillah. Maka dari itu nanti hari ini ada pernyataan sikap dari Mas Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk dan Pak Agung selaku Kepala Bidang di Balai Besar, apa saja yang akan dilakukan oleh Pak Agung. Begitu pula nanti Mas Bupati apa saja permintaan jalan-jalan mana saja yang harus segera diselesaikan sebelum Lebaran dan seterusnya. Dengan didampingi wakilnya Marhen Jumadi, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat menyampaikan bahwa adanya perbaikan jalan rusak akibat dampak proyek tol ini merupakan wujud respon dan tindakan nyata dari pemerintah Kabupaten Nganjuk terhadap keluhan dari warganya. Untuk itu, pihaknya juga terus menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk merealisasikan dan akan mengawal terus proyek perbaikan jalan kali ini. Pembangunan tol itu nanti. Kemudian yang selanjutnya, pemerintah nanti juga akan membuat jalur khusus. Jadi di Sub nanti akan saya perintahkan untuk membuat jalur mana yang bisa dilalui oleh alat-alat berat untuk mendukung pembangunan tol yang kedua, mulai dari Kediri sampai dengan Kertosono nanti atau Nganjuk nanti. Sehingga nanti tidak seluruh jalan dilewati seperti yang sudah ini. Jika jalan-jalan ini nanti mungkin ya saya tidak bisa mengingatkan pasti, mungkin hanya 5 jalan, mungkin hanya 4 jalan, 6 jalan, itu kita lihat nanti hasil evaluasi di lapangan. Yang jelas pemerintah kabupaten, saya selaku penanggung jawab nanti tidak akan mengizinkan seluruh jalan-jalan ini dilalui untuk proses pengerjaan uruk maupun pengerjaan fisik tol mulai dari Nganjuk sampai dengan Kediri. Perlu diketahui pemirsa, jalan rusak akibat pembangunan jalan tol di Kabupaten Nganjuk sepanjang 300 km yang terjadi pada 40 ruas jalan. Sedikitnya, hingga menjelang Lebaran tahun ini, sudah ada 13 ruas jalan yang mulai dikerjakan. Seperti yang beliau sampaikan, ada 40 ruas tadi yang terdampak yang sudah dimohonkan untuk disampaikan kepada Bapak Menteri PU, namun salah satunya nomor 1 Presiden Kabupaten sehingga saat tinggal 39 secara realnya. Nah, dari hasil pertemuan kami, koordinasi intens kami, akhirnya kita sudah mencapai salah sesuatu yang fokus bahwa akan ada 13 ruas yang akan ditangani oleh Satker atau pengelola tol.
Usai melakukan press release, Bupati Nganjuk beserta wakilnya dan didampingi sejumlah pejabat memantau langsung proses perbaikan jalan rusak terdampak mega proyek tol Trans Jawa. Dalam sidak kali ini, Bupati Novi juga menyempatkan berdialog langsung dengan pelaksana teknis perbaikan jalan. Di tahap awal ini, setidaknya ada 13 titik jalan yang rusak yang mulai diperbaiki dengan pendanaan dari Kementerian PUPR dengan total kurang lebih 36 km. Untuk perbaikan jalan yang rusak karena dampak pembangunan proyek strategis nasional tol, untuk saat ini awal, insya Allah kita nanti akan perbaiki 13 titik ruas jalan, kurang lebih sepanjang 36 km. Sementara itu, khusus 13 titik ruas jalan yang diperbaiki ini, Bupati Nganjuk berharap jalan-jalan tersebut harus terlihat dikerjakan dengan kualitas baik, meski tidak harus selesai seluruhnya. Setidaknya, masyarakat Nganjuk melihat bahwa pemerintah daerah telah bersungguh-sungguh memperjuangkan keluhan masyarakat terkait jalan rusak akibat proyek jalan tol di Kabupaten Nganjuk. Kita diupayakan sebelum Lebaran sudah harus selesai, walaupun tidak seluruh titik 13 titik selesai, minimal tidak tahu itu 5 titik, 6 titik atau 8 titik sudah selesai. Nah, sisanya sambil jalan, karena kan saya sampaikan pada pelaksana teknis, saya ingin kualitas bukan kuantitas. Kalau hanya kuantitas ya percuma juga nanti diperbaiki. Setelah ini seperti yang kita lihat hari ini saya ingin memastikan kualitasnya seperti apa. Dan saya lihat, saya tanya pada pelaksana, sudah sesuai dengan standarisasi, dikembalikan fungsinya sebagaimana dulu sebelum rusak di jalan-jalan di Kabupaten Nganjuk. Perlu diketahui pemirsa, adanya proyek perbaikan jalan rusak akibat dampak proyek strategis nasional tol Trans Jawa ini ditangani langsung oleh Kementerian PUPR, sehingga sudah dipastikan bahwa kualitas perbaikan jalan sama dengan standar nasional. Kalau sudah kementerian yang melaksanakan pembangunan, kita harus yakin karena kualitasnya bukan hanya kualitas lokal tapi kualitas nasional, gitu ya. Karena ini yang mengerjakan bukan kontraktor dari sini, bukan ada. Kontraktor Nganjuk ini nanti yang mengerjakan adalah dari Kementerian PUPR. PUPR tetap akan menggandeng kontraktor rekanan mereka yang hebat-hebat yang sudah mengerjakan secara skala nasional, sehingga di sini nanti yang dirasakan masyarakat adalah masalah kualitasnya jalan baik semuanya. Tapi itu, mohon maaf pada masyarakat, bersabar karena kita berproses menuju pembangunan ini. Insya Allah nanti seluruh jalan di Kabupaten Nganjuk saya bangun seperti yang hari ini kita lihat bersama. Dengan dibangunnya kembali akses jalan rusak di Kabupaten Nganjuk ini, diharapkan akses perekonomian masyarakat dapat meningkat sehingga tercipta masyarakat Nganjuk yang semakin sejahtera. Dari Nganjuk, Tim Liputan JTV melaporkan.